Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Navita Tafetin dari Spirit of Servant. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 39. Tema renungan yang akan saya bagikan adalah meragukan kuasa Tuhan. Saudaraku, kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Yeftah, di mana Yeftah adalah seorang yang gagah perkasa, namun ia terlahir dari seorang perempuan sundal. Namun Tuhan telah memakai dia untuk menolong bangsa Israel berperang melawan Bani Amon. Di dalam ayat yang ke-29 berkata, "Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon." Dalam ayat ini menjelaskan bahwa roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Roh Tuhanlah yang menghinggapi Yeftah sehingga Yeftah berjalan sampai ke Bani Amon. Saudaraku, ketika Tuhan memanggil seseorang, dia tidak akan pernah meninggalkan orang tersebut. Dia akan terus bersama orang itu sampai akhir hidupnya. Seperti yang sudah dialami oleh Yeftah. Tuhanlah yang menyertai dia sampai ke Bani Amon. Saudaraku, namun di dalam ayat yang ke-30 sampai 31, Yeftah bernasar kepada Tuhan. Saya akan bacakan. "Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, 'Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran.'" Saudaraku, ketika saya membaca ayat ini, timbullah pertanyaan, mengapa Yeftah mau bernasar kepada Tuhan? Bukankah roh Tuhan sudah bersama dengan dia di dalam ayat yang ke-29? Dan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 11 berkata bahwa Yeftah membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Bukankah dia sudah membawa seluruhnya di hadapan Tuhan? Mengapa dia harus bernasar kepada Tuhan? Saudaraku, keraguan Yeftah terhadap pengertaan Tuhan membuat dia bernasar kepada Tuhan. Karena ragu bahwa Tuhan bersama dengan dia, sehingga dia mengeluarkan perkataan yaitu bernasar kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-32 dan 33, Tuhan telah menyerahkan Bani Amon ke dalam tangan Yeftah. Itu bukan karena Yeftah bernasar kepada Tuhan, tetapi karena Tuhanlah yang berperang melawan musuhnya. Tuhanlah yang beserta dengan Yeftah, dan karena Yeftah membawa perkaranya di hadapan Tuhan, dan Tuhanlah yang berperang. Saudaraku, pengertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika Tuhan memanggil seseorang, dia akan bertanggung jawab atas hidup orang tersebut. Dia akan senantiasa menyertai orang tersebut. Di dalam ayat yang ke-34 menjelaskan bahwa apa yang telah dinasarkan Yeftah terjadi. Ketika Yeftah pulang ke rumahnya, yang menyambut dia adalah anaknya sendiri. Hal itu membuat hatinya hancur. Sehingga dia berkata kepada anak, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Saudaraku, Yeftah menyalahkan anaknya. Anaknya tidak tahu apa-apa. Yang tahu adalah dia menyesal dengan apa yang sudah dia katakan.
Namun di dalam ayat yang ke-36, respon anaknya sangat luar biasa. Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon." Anaknya menerima apa yang sudah dinasarkan oleh ayah. Dalam bagian ini bukan karena kehebatan anaknya, tetapi karena Yefta mendidik anaknya mengenal betul siapa Allah yang dia sembah. Sehingga anaknya menerima apa yang sudah dinasarkan oleh ayahnya. Dan ini juga bukan karena anaknya, tetapi karena Tuhanlah yang bekerja di dalam hati anaknya, sehingga dia mau taat menerima apa yang sudah dinasarkan oleh ayahnya. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-37, anaknya meminta ayahnya agar dia pergi bermain bersama temannya. Dan di dalam ayat yang ke-38, ayahnya mengizinkan anaknya untuk pergi bersama temannya. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-39, anaknya kembali kepada ayahnya untuk dipersembahkan. Itu bukan karena kehebatan anaknya, tetapi karena Tuhanlah yang bekerja di dalam hati anak tersebut sehingga ia kembali. Bisa saja anaknya pergi dan tidak mau kembali lagi kepada ayahnya. Tetapi karena Tuhanlah yang bekerja sehingga dia datang kembali ke ayahnya dan ayahnya mempersembahkan dia di hadapan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan memanggil seseorang, maka dia tidak akan pernah meninggalkan orang tersebut. Dia selalu setia bersama dengan orang tersebut sampai akhir hidupnya. Yang kedua, marilah kita membawa seluruh perkara kita di hadapan Tuhan. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita, marilah kita bawa di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Kemudian yang ketiga adalah, mari kita belajar jangan cepat mengeluarkan perkataan kepada Tuhan, yaitu bernasar kepada Tuhan. Karena manusia tidak pernah menepati janjinya. Manusia seringkali mengingkari janjinya. Hanya Tuhanlah yang bisa menepati janjinya. Biarlah firman Tuhan ini dapat menolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.